Salah satu sang laki kita buat, gue mau mutuin stigma itu. Lu bisa pride to be local product. Iya benar. Nah itu, gue mutusin itu. Mau mutusin stigma kalau topi luar tuh lebih keren gitu. Karena kan gue juga dulu pengguna topi Iya, luar. betul. Gue gimana caranya bikin topi yang bisa lebih bagus dari topi luar. Iya. Itu tuh. Kadang orang suka mikir, apa bedanya sih? Topi sepeda juga bisa kita pakai buat naik gunung, topi naik gunung juga bisa buat, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Kayak lu mau jogging pakai Converse juga bisa aja, cuma sesuai atau enggak gitu kan. Lifestyle-nya masuk lah. Lifestyle-nya gitu. masuk apa enggak? Nah, anak-anak manja tuh belum ada tuh, Bang. Iya sih, memang menurut gue anak manja tuh prestasinya gokil dah. Sekarang, iya. Cuma buat outdoor lifestyle-nya secara representasi dia sebagai pemanjat sih belum. Kurang ya? Sedikit lah brand yang udah support gitu. Iya bener, karena sebenarnya kan butuh juga, karena itu kayak satu jati diri. Fashion lah, iya. Pemanjat fashion nih. statement kalau iya. bahasa anak sekarang. Kalau anak gunung kan, woi pakai gelang banyak segala macam. Anak gunung nih. Iya. Masa anak manjat terus bawa karabiner kan, biar dibilang anak manjat. Untung nggak bawa bol. Makanya. Recreational climbers. Oke, Manjaters. Gua hari ini mau ngobrol-ngobrol sama orang lawas. Wih, orang lawas tua dong. Jadi dia penggiat outdoor udah lama, udah di brand besar awalnya, terus dia akhirnya bikin sendiri, tapi produknya cuman untuk banyak produksi untuk pelindung kepala nih, bukan helm. Tapi mau tahu banyaknya gimana, kita ngobrol sama orangnya langsung. Bang Jejen, apa kabar Bang Jejen? Siap, baik. Om Bim mampir juga kan. Alhamdulillah nih dikasih kesempatan buat mampir ke markasnya Om Jejen. Ya, apaan nih kontrakan? Gimana? Om Jejen, gimana sih kok bisa secara singkatnya gimana sih Om Jejen nih profilnya bisa tahu-tahu punya produk akhirnya kan? Awalnya sih ya memang ya standar lah di scan outdoor anak Mapala Iya. gitu-gitu, ikut naik gunung manjat zaman kuliah Mapala, terus alhamdulillah ada kesempatan buat kerja di salah satu brand Indonesia kan. Lawas tuh dulu brandnya ya. Itu sih gak jenis bag dah pokoknya. Iya. Legend is back bener, Legend is back itu bener. Iya, nah itu belajar di situ lama ya 11-12 tahun. Lama dong itu mah. Iya, dari mulai kuliah semester berapa? Enggak sih. 2012 lah mulai. Berarti awal berkarirnya dari situ? Iya. Nolnya dari situ? Dari situ, kenal outdoor dari senior, diajak ke Aftek, diajak ikut-ikut freelance, terus kerja, udah nggak kemana-mana tuh. Di situ 12 tahun lah, belajar diajarin lah. Alhamdulillah dapet kesempatan tuh. Main ke sini ya 12 tahun, kenal sama banyak orang, banyak teman di outdoor, ya udahlah into di sini gitu. Biarpun tidak secara teknikal olahraganya ya gitu. Gue lebih ke nongkrong nggak sih? Ya, dari nongkrong banyak temen, banyak ide. Iya gitu, dan memang ketertarikan sama produk-produk gitu, desain-desain produk itu dari situlah gitu. Lama tuh 12 tahun. Iya, 11-12 tahun tuh. Berarti memutuskan akhirnya untuk solo climbing nih. Berat juga dong tuh ya? Panjang ngobrolnya, 6 bulan lah, setengah tahun tuh ngobrol. Oh nggak langsung, gue mau cabut nih gitu? Enggak lah, karena kan ya nggak bisa lah 12 tahun terus lu gitu say aja hello ya? Kayak say goodbye kayak ini kan. Iya bener-bener. Ngobrol dan dia tetap ngebuka pokoknya. Gue pasti tetap bantuin gitu. Kalau kata anak senja ada galau-galaunya lah ya? Iya ada lah gitu kan yang aduh ini gue. Cuma memang di situ ya lu kayak lu udah sampai titik yang ya udahlah gitu, lu mesti cari hal yang baru nih gitu. Jangan sampai lu jadi atau si brand itu kebawa jadi sangat statis gitu. Butuh grafik yang bagus. Iya, dinamis kan brand kan. Iya, secara desain, secara selera, secara pengaruh ke outdoor gitu. Nah menurut gue udah terlalu lama dan nanti bawa efek negatif takutnya gitu. Takutnya ya? Kelihatannya statis, hanya gini-gini aja gitu. Akhirnya gue cabut gitu, nyari suasana baru. Itu pun nggak kepikiran buat bikin brand awalnya. Awalnya pas enggak? Cabut. Nah, cuma si ini memang udah jadi produk dan memang bantuin temen. Jadi kita berlima kan ini. Oh jadi awalnya
brand ini Sangalaki ya. Udah ada sebelum lu cabut iya, udah ada. Jadi gue di dalamnya dibantuin buat suruh developing product plan-nya. Gitu. Akhirnya setelah gue cabut, kayaknya diseriusin bisa nih gitu kan. Ya udah Kenapa lah, enggak gitu kenapa ya? enggak gitu. Kenapa milihnya topi Bang Ijan? Kan produk dari tempat lu kan umum tuh kan, semua produk ada dan lu pasti paham untuk komoditi pengguna, lu pasti tahu kebutuhannya apa ya kan. Kenapa cuma topi? Yang pertama kita berlima ini emang basicnya suka pakai topi, termasuk Ai. Oh, Suka pakai topi, kita nih berlima memang pencinta topi lah gitu, outdoor lah, headwear enthusiast lah bahasa kerennya. Terus kita ya standar lah beli brand luar. Kayak bisa nih bikin di sini gitu doang sebenarnya. ngulik tuh ya. Iya, bisa nih bikin di sini. Ngapain? Kan bukan technical produk yang susah-susah banget. Iya, iya benar. Bisa nih, bisa akhirnya ngobrol. Ya udah. Yaudah sih gue bantuin gitu. Kebetulan gue di Aftek juga ada beberapa ilmu yang bisa gue terapin di situ. Ya udah, akhirnya bantuin jalan. Ya pas gue cabut, gue tinggal terusin. Oh, berarti berkembangnya udah ada dulu, akhirnya mulai bantuin berkembang sampai sekarang. Jadi Tapi Sangalaki itu cuma topi aja atau lu main produk lain juga sih Bang? kita udah ngasih batasan Sangalaki Headwear Company di tagline, ya udahlah selesai. Jadi gitu. itu aja ya. Insya Allah istiqomah udah bikin topi ya. Tapi bukan membatasi diri sebenarnya. Enggak, Ya? karena menurut kita topi itu masih banyak banget yang bisa dieksplor. Gue sering ngomong sih beberapa kali di beberapa teman-teman yang nanya. Iya topi itu gue sampai sekarang baru 30% lah yang kita explore gitu. Masih Baru ada 30%. Baru 30%. Secara umum gua sama teman-teman yang lain mungkin ya taunya topi begitu doang bentuknya. Kalau nggak topi sepeda, topi standar sama bucket hat gitu kan. Iya. Ternyata kalau ngobrol sama yang ngerti banyak ya. Banyak yang tadi yang sebelum di offline kita omongin nih, structure Iya, ya. cap, flat brim, short brim. Iya benar. Ternyata nggak cuman kayak topi gitu doang. Iya, profilnya juga jenis-jenisnya. Ada yang disebutnya dead cap, ada yang polo cap. Wah, banyak deh pokoknya. Itu yang masih standar, belum lagi yang berhubungan sama cuaca kan, yang gitu. Iya. Yang buat winter, yang buat summer. Terus kalau gue lihat buat mancing beda tuh ada ininya. Iya, gitu. Yang fishing, yang fisherman. Wah, banyak deh pokoknya serinya. Sebenarnya produk kita ini bisa nggak sih bersaing sama brand-brand topi yang udah ada dari luar? Bukan cuma topi ya, menurut gue sih sekarang sih kita ngomong kecil aja lah, skena outdoor lah ya. Banyak brand lokal yang menurut gue udah layak buat bersaing di luar gitu. Tinggal kita komunikasi sama aksesnya dibuka bareng-bareng aja. Apa manusia pengguna itu masih, woi brand gue keren nih ya kan? Masih begitu kali ininya ya? Salah satu sang laki kita buat, gue mau mutuin stigma itu. Lu bisa pride to be local product. Iya benar. Nah itu, gue mutusin itu. Memutusin stigma kalau topi luar tuh lebih keren gitu. Karena kan gue juga dulu pengguna topi luar. Betul. Gue gimana caranya bikin topi yang bisa lebih bagus dari topi luar. Iya. Itu tuh. Karena kan seorang, wah gue mau pakai brand ini nih, terkenal terus gaya gitu kan. Kalau pakai brand lokal apaan sih? Kalau gitu. ngalahin brandingnya sih sudah. Iya, kalau paling kita yang berat tuh mengalahkan brandingnya. Iya, tapi kalau secara produk sih gue ngeliat bisa nih gue bikin gitu. Akhirnya gue bikin lah. Dengan beberapa detail-detail yang wah orang luar juga nggak bisa bikin. Iya benar-benar. Gitu. Oh mungkin salah satu iklan yang bilang gunakanlah produk-produk Indonesia. Itu aja orangnya bukan orang Indonesia ya kan. Dia mengakui bener gitu ya kan. Iya juga sih ya. Iya kalau Ras intinya bukan. Iya bukan orang Indonesia. Coba kalau itu aja kalau orang Indonesia mungkin nggak ditonton kali. Tapi karena yang iklanin orang luar, gunakanlah produk-produk Indonesia. Udah mirip belum tuh? Tapi ya kadang gue kalau kita sih nggak ribet soal ngasih tahu orang ini lebih lu mesti pakai lokal, enggak. Kita mah karena kita basicnya maker, jadi kita yaudah kita topi itu kita anggapnya sebagai karya kalau di kita. Jadi lu nikmatin aja karya gue. Iya, masuk nggak segmen lu ya terserah gitu. Nggak masuk sama lu, ini gue nggak bisa. Kan ada orang-orang yang nggak bisa pakai topi yang hard profile karena atau yang keras gitu. Ada orang yang pengen topinya yang UL gitu. Kita kan nggak bikin nih. Ya udah berarti bukan masuk ke karya gue, nggak tujuannya ke situ gitu. Jadi simpelnya gini mungkin ya Bang. Lu bikin karya mau nanti laku atau enggak, paling gue punya karya gitu ya kan. Kalau kita di awalnya gitu. Jadi kita nggak sibuk setup market, kita sibuk ngebedain brandnya. Gitu. Keren sih, jarang yang kayak gitu Bang. Iya. Karena banyak orang yang gue tahu punya brand tuh dia akan mikirin pasarnya. Gue bikin ini laku nggak ya?
gue bikin ini laku nggak ya? Iya, kita nggak pernah gitu. Yang akhirnya nggak jadi bikin itu, karena udah ketakutan duluan. Tapi kalau yang lu sih keren sih, maksudnya lu bikin, ya bikin aja dulu. Iya. Masalah nanti ada yang pakai atau enggak itu belakangan lah. Ada marketnya sih, menurut gua di Indonesia sih sangat apa ya, variatif ya marketnya. Hampir semua produk menurut gua sih ada marketnya, tinggal gimana caranya nyampe nggak tuh message lu ke orang yang lu tuju marketnya. Iya gitu. ya. Itu Pasti udah sebenarnya pasti ada. tinggal lu mengimbangi jumlah sama marketnya. Iya, benar. Nggak mungkin kan lu bikin topi-topi yang sangat segmented, lu bikin sekali bikin 1.200. Iya. Ya itu akan jadi slow moving. Kadang-kadang di sisi perhitungan si marketing juga bisa kadang kita pakai juga jumlah yang karya ini nggak bisa nih banyak nih, kayak ini sangat segmented nih. Iya benar. Gitu. Kayak bicara kopi lah, kopi mau ada yang robusta, arabica, mau ada campuran jagungnya, tetap ada penggunanya ya, ada penikmatnya ya. Iya ada. Sebenarnya nggak perlu, sebenarnya itu bagus buat teman-teman yang mau bikin usaha ya. Jadi ya bikin aja dulu produknya ya, jangan mikirin pasarnya ya. Gua nganggap sih, kita makanya dalam nganggap karya dan berkarya kita sih, kita nggak mau jadi beban nih sisa lakinya. Maksudnya kalau lu misalkan bikin produk jadi beban timeline semua segala macam sih emang ada, tapi kita nggak terlalu terikat. Dan kalau emang kita bulan ini kayaknya nggak bikin artikel dulu, ya nggak bikin. Kayaknya nggak ada, nggak gitu. Maksudnya nggak, kita menjadinya harus enjoy nih. Poinnya itu kita jadi sang laki berlima gimana caranya tetap enjoy nih, biar hasilnya juga nggak kelihatan maksa. Iya benar. Kalau jelek bagus itu sih, maksudnya levelingnya itu orang lah yang ini. Iya. Tapi soal ini apa bisa menyenangkan, poinnya gitu. Dan kita memberikan produk yang terbaik. Iya, dikerjakannya dengan menyenangkan. Poinnya sih kita gitu di awal gitu. Makanya ya nggak tahu, semuanya organik kita. Iya betul. Semuanya dari mulai promo segala macam organik, enggak yang bukannya nggak mau tapi nggak punya duit bayar selebgram. Bayar artis bukan nggak mau, nggak punya duit. Oh tapi nggak apa-apa dengan ada gua nih, ya di meja gua udah nggak kosong aja nih, kan ada sang laki. Kita dulu tuh tawaran bikin nggak ada duit, bukan nggak mau, cuma akhirnya kita organik. Jadi gue pernah sering beberapa kali bilang juga, kita tuh nggak pernah terpaku sama tools sama kekurangan apa gitu. Kita gimana caranya bisa berkreasi, bisa bikin karya dengan apa yang ada. Betul. Tuh poinnya tuh kita tuh dari awal. Di awal kita benar-benar nol, nggak ngerti soal topi segala macam, belajar, ngulik gitu-gitu. Tapi topi-topi yang udah sang laki produksi nih bang, hubungannya ke mountain aja atau udah banyak segmennya bang? Karena kita headwear company dan berteman dengan lumayan banyak komunitas dan segmen, udah umum banget sekarang sih. Banyak ya? IKEA sama Bike to Work aja gue pernah collab. Bikin berarti topi sepeda ada. Nah Bike to Work lebih aneh tuh. Dia sepeda tapi gue bikinnya tucker cap sama jungle head sama bucket head. Padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan sepeda ya. Tapi gue pas ke dia, gue nggak mau bikin cycling cap ya. Pas ngobrol sama ketua, gue nya nggak mau. Karena di collabnya dia udah banyak brand cycling cap. Gue nggak mau bikin yang sama lah ya. Iya, karena udah ada lah gitu. Gue lihat dulu kan, baik tuh udah collab sama siapa aja. Udah bikin, gue nggak mau bikin second cap, gue bilang karena udah ada yang bikin. Terus lu nggak ada mau bikin collab sama gue bikin tentang topi manjat nih bang? Salah satu yang belum kejadian tuh. Lah kita jadiin lah. Abis ini harus jadi. Iya harus jadi lah. Karena di luar kan juga di beberapa brand referensi gue, brand-brandnya hampir semua punya atlet. Iya benar. Di manjat. Oh berarti kalau nanti collab sama gua, sang laki bukan punya atlet, punya YouTuber. Karena udah gak atlet. Tadi kata Mbak yang tadi gue WA tuh ngapain YouTuber ke situ jadi gitu. Karena udah nggak atlet jadi collabnya sama YouTuber. Iya. Tapi keren tuh bang, maksudnya karena gue perhatiin karena gue di dunia manjat nih ya. Iya. Kalau manjat tuh jarang ada anak-anak manjat tuh yang punya topi bagus bener-bener kayak wah ini buat manjat nih. Iya dan kayak, dan representasi lifestyle manjat tuh belum ada. Iya makanya, cuman kan kayak kadang orang suka mikir apa bedanya sih, topi sepeda juga bisa kita pakai buat naik gunung, topi naik gunung juga bisa buat ya bisa-bisa aja sebenarnya. Kayak lu mau jogging pakai Converse juga bisa aja, cuma sesuai atau enggak gitu kan. Iya lifestyle-nya masuk lah. Lifestyle-nya masuk apa enggak. Nah anak-anak manjat tuh belum ada tuh bang. Iya sih, memang menurut gua anak manjat tuh prestasinya gokil dah. Sekarang iya. Cuma buat outdoor lifestyle-nya secara representasi dia sebagai pemanjat sih belum. Kurang ya. Sedikit lah brand yang udah support gitu. Iya benar. Karena sebenarnya kan butuh juga karena itu kayak satu jati diri. Fashion lah. Iya. Pemanjat fashion nih. statement kalau bahasa anak sekarang. Kalau anak gunung kan
woi pakai gelang banyak segala macam. Wah, anak gunung nih. Masa anak manjat terus bawa karabiner kan? Biar dibilang anak manjat. Untung nggak bawa bol. Makanya. Palingnya kan punya ada satu atribut. Wih, ini topinya anak manjat nih. Iya, zaman gua pertama-tama pala tuh manjat tuh jadi olahraga nomor 2 setelah naik gunung kan. Iya, benar. Gitu, lifestyle-nya bener-bener ke bawah banget Iya, gitu iya. ke kita gitu, lifestyle manjat. Sekarang nggak tahu lebih berprestasi tapi secara lifestyle ke outdoor activity Malah berkurang. Iya, malah malah itu turun jadi. kurang, maksudnya anak-anak buat manjat tuh bukan buat jadi kegiatan mingguan seminggu 2-3 kali tuh. Iya, betul. Udah enggak, dulu tuh gua kemana-mana tuh manjat. Jakarta Barat kan, gua Jakarta Barat tuh ke Trisakti, ke GOR, kemana gitu. Buat manjat doang itu. Bener, gue juga merasakan itu bang. Zaman itu manjat tuh, wah di mana-mana nongkrong manjat gitu ya. Tapi mulai hilang. Padahal sekarang jadi prestasi. Dan sekarang jadi prestasi. Dan yang gue lihat sekarang udah mulai berkembang lagi bang. Harusnya itu. Udah mulai naik lagi nih. Karena beberapa kali gue perhatiin kayak orang tua yang tadi yang larang berkegiatan outdoor kan, sekarang udah mulai nemenin anak-anaknya masih kecil-kecil latihan manjat. Udah mulai itu dan maksud gue Gitu. kayak dari pandangan gue karena gue pelaku ya, manjat nih udah mulai diminatin banyak orang nih. Semoga Reclaim jadi pintu bukaan buat itulah Amin, ya. Buat amin. mempromosikan Dunia panjat, Iya, dunia memasyarakatkan panjat tebing, memanjat tebingkan masyarakat. kayak badminton. Ya siapa tahu Reclaim jadi Sang Laki jadi pintunya nih buat sponsor Reclaim dan menciptakan produk-produk spesifikasi buat pemanjat lah. Aman lah itu. Aman lah ya. Aman. Abis ini kita tanda tangan kontrak. Langsung aja. Bikin lah 7.000 piece lah. Anak manjatnya di Jakarta kayaknya nggak nyampe segitu. Iya benar, kita cari dulu tuh. 7.000. Tapi seru sih manjat, maksud gue udah mulai. Gue sangat bangga sih sebagai orang yang pernah pernah belajar manjat gitu, biarpun cuma di Mapala. Sekarang prestasinya kayak gitu. Maksud gue harus diimbangi sama teman-teman media buat promoin juga. Sayang momentum kan. Gitu. Karena media promo kita sangat kurang sebenarnya. Kurang ya? Kurang Mbak banget. Tita gimana sih? Yang ngapa-ngapain emang dia di Mbak, bukan saya yang nyebut. nggak ada, nongkrong doang kerjaan. Ya emang harusnya udah sekarang gue liat konten-konten gunung aja, banyak loh. Maksudnya Iya kan lu bisa cek di YouTube lah berapa presentasi. Padahal menurut gue itu olahraga nomor 2 yang bisa. Iya benar. Yang bisa itu. Sekarang, Kenapa manjat enggak gitu ya kan? padahal wall yang bayar banyak, yang gratis banyak. Yang gratis banyak, bener. Gitu. Tapi nggak ada yang datang niat buat bikin konten lah, ibaratnya promoin Iya, itu bener. manjat, malah orang-orang umum yang luar. Gitu. Tapi kapan-kapan kita bikin kontennya di tebing aja nih. Sang Laki yang kayak sekarang kan kita yang diundang Sang Laki datang ke base camp-nya, nanti Sang Laki yang datang ke tebing. Iya lah, gua ada atlet tuh. Ada atlet. Jadi ngobrolnya sambil manjat ya kan, capek-capek. Iya itu udah lama tuh gua. Iyalah, ayolah kita bikin lah, kita rencanain nanti siap. gimana. Sehari lah camping ya. Iya, sehari camping. Terus sekalian tester produk lah. Wah, nih cocok nih. Gitu. Karena kan menurut gua topi itu bukan cuma sekedar untuk melindungi sinar matahari kan, tapi fungsinya emang banyak ternyata. Ketika gua ngobrol sama lu, jenis-jenisnya aja banyak gitu kan. Bagian dari fashion statement topi. Iya, benar. Jadi lu hobinya apa nih? Mancing. Ya lu Pakai pasti topi. kan. Iya. Dan enak topi itu di kepala. Iya. Lu pertama kali ngelihat orang komunikasi kan Benar. kepala gitu. Jadi ya itu ke bawah terus gitu fashion statement. Banyak ya gue diuntungkan oleh itu lah. Secara brand gue diuntungkan oleh itu. Jadi makanya nggak terlalu effort buat ngenalin produk segala macam. Iya. Biarpun sekarang juga ya masih masih dikit lah orang yang tahu, tapi minimal dengan gua yang nggak terlalu effort buat ngenalin brand gua, tapi udah dibantu sama teman-teman yang beli sama yang apa buat Ada promoin review brand ya? gua. Iya gitu. Karena ya itu di kepala dan bagian dari fashion statement gitu. Dan kayak kaos lah, orang nggak cuma satu punya. Iya, benar. Bisa punya 3, 4. Berarti sebenarnya lu udah memikirkan ke depannya mau bikin produk manjat juga sebenarnya ya, Bang ya? Sudah bagian dari satu outdoor yang kita bidik gitu. Cuma kita nggak mau yang latah, dalam arti lagi rame manjat, kita bikin topi manjat. Kalau kita nggak gitu, nggak mau begitulah. Nggak, iya. Ya, kalau Jadi orang ngalir aja kalau ya? orang pilihan kayak gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Kayak misalkan CC cycling cap pas musim pandemi kemarin kan rame kan, ya kita nggak bikin lah gitu yang CC banget. Kita bikin akhirnya karena itu zaman pandemi itu
bahkan wah gila dah. Akhirnya kita bikin topi kayak gitu, mirip-mirip tapi kita kasih tulisan gerak terus ininya. Oh, gue punya tuh. Gue pernah punya topi itu, katanya itu sampel. Ada tulisannya gerak terus tuh. Nah, itu targetan kita Itu buat topi sepeda ya? enggak sebenarnya. Oh, bukan itu kita malah. bikin malah kita ngikutinnya beberapa brand di luar tuh buat trairan sebenarnya. Itu belum ada brandnya, gue punya tuh bang. Itu Oh berarti itu produk lo ya? produk lu. Jadi gue dikasih sama temen, ada tulisannya di lidah topinya tuh bawah gerak terus. Tuh. Iya, iya sebenarnya sih kita referensinya trairan itu di luar itu. Tapi di sini dijadiinnya dipakainya sama teman-teman baik tuh banyak yang pakai. Iya, gue bilang wah ini keren nih karena ya mungkin slogannya cocok lah sama Iya, sepeda kan. dan Sebenarnya gue itu iri sama olahraga mancing. iya. Mancing itu punya topi bagus-bagus loh, sampai ke bawah-bawah Iya. kan. Ngapain sih mancing dipikirin? Mancing itu olahraga yang nggak ada kemajuannya, maaf, Iya. nggak ada kemajuannya. Maju jebur ya. Maju jebur ya. Tapi kalau manjat udah jelas-jelas ada peningkatannya, ya kan? Ada kenaikannya. Nah, kenapa nggak dipikirin? Sebenarnya iri gua. Iya sih mancing tuh dan apa ya? Secara hobi juga sangat segmented. Iya. Tapi secara potensi di gua ya topi lumayan. Bener. Kenapa tukang topi tuh banyak banget brand-brand topi luar lokal bikin, buat mancing gitu. Padahal itu olahraga nggak ada kemajuannya. Iya kalau maju masuk kali. yang ya kalau lu mau jualan kenapa lu nggak milih olahraga yang ada kemajuannya, ada kenaikannya, lari ada kemajuannya ya kan. Terus manjat ada kenaikannya. Kenapa nggak dipikirin? Coba lu pikirin banget. Enggak, gue bikin produk aja lama soalnya. Gue beberapa artikel fisherman tuh lumayan laku. Iya bener, gue setuju. Dan yang lucu tuh yang beli kadang-kadang nggak orang mancing juga. Iya. Cuma mereka demen lifestyle mancing. Nah itu yang harus menurut gue sih poin yang harus lu uber temen-temen manjat tuh ya gimana caranya manjat Lu nggak tuh, manjat tapi lu punya lu ininya. seneng sama lifestyle Iya. orang manjat kan lu ya temen-temen yang dunia manjat ini yang harus jadi trendsetter Iya. gitu. Mau lihat siapa lagi kalau bukan Iya. dari pelakunya ya? Misalkan dia nonton manjat, anak manjat ini contoh topinya keren ya gitu. Iya, benar. Misalkan climbing tulisannya gitu. Benar. Orang beli bukan karena keren, bukan karena dia manjat tapi karena keren karena lu Iya, pakai. betul, Nah itu betul. menularkan tren kayak gitu tuh yang secara fashion di beberapa olahraga outdoor belum tuh. Coba lah bang, setelah ini kita Iyalah, bikin harus biar coba kita kasih teman-teman atlet pakai gimana nih? Iya. Kita tester langsung ke pelaku. Siap, aman kalau itu. Aman lah ya. Aman. Pokoknya gue serahin lah buat PR buat Bang Jajan. Iya harusnya kayak kalau di kita tuh kalau paling gampang lihat fans lah. Iya. Kan dia sebenarnya kan skate shoes kan awalnya kan. Tapi kan karena dipakai sama anak skate bagus segala macam akhirnya yang pakai sekarang 80% mungkin Harian. Iya. Gitu. Nah, menularkan lifestyle itu emang di dunia outdoor. Kalau gunung sih jangan ditanya lah. Iya benar. Itu udah berhasil menurut gua karena karena orang motoran juga pakai jaket Iya benar. Gue setuju itu ya. Iya kan? Iya itu udah berhasil menurut gua. Sendal anak kampus ya Eger lah. Iya. Pakailah tuh sendal gunung, mau dipakai di mall juga pakai sendal gunung ya kan. Gitu. Itu sih udah berhasil. Tinggal lifestyle si manjatan nih yang Iya, gua bener. belum ketemu aja nih. Gitu sih. Gue pengen sih kayak gitu. Jadi emang pasti pelaku olahraga pengen kayak olahraganya itu jadi lifestyle buat orang-orang walaupun tidak melakukan kegiatan itu. Iya. Mimpi besar sih pasti gue yakin pasti akan terwujud sih, apalagi banyak sekarang teman-teman brand lokal yang memikirkan itu ternyata walaupun belum terrealisasi tapi ternyata udah memikirkan itu kayak lu ternyata udah ada rencana mau buat itu. Iya, udah sih. Cuman belum dikeluarin aja nih. Iya kita ngelihat bukan waktu ya maksudnya ya momennya di kitanya kayak belum gitu. Belum ada kesempatan. Simpen dulu ya. Iya, belum ada kesempatan buat yang bagus karakternya kayak gimana sih. Iya, gitu benar. sih. Gitu. Karena memang ada beberapa part-part yang belum kita sign juga. Kita mau collab sama beberapa teman-teman juga lagi mau rilis gitu gitu. Satu-satu lah mau bikin topi hangsip juga kan. Oh gitu. Wih keren loh, Hansip aja mau bikin warna pink. Kan hijau topi hangsip, the real topi hangsip. Iya. Iya lah, kan itu headwear kan? Iya Ya betul. udah kalau headwear kita bikin. Oh iya keren sih. Jadi semuanya ya. Iya, semua segmen kita mau tutup di headwear. Iya bener. Gitu. Yang orang nggak kepikiran lu keluarin ya. Iya, maksud gue ya harus begitu. Jadi lu jadi pembeda. Jadi ya salah satu yang bikin market nggak jalan saat pandemi karena mereka sudah terlalu umum, sudah terlalu sama. Saat digoncang begitu, lu nggak siap dengan kayak gitu.
semua sama, farm marketnya muntah, ya selesai masalah. Iya benar-benar. Tapi kalau ada diferensiasi tiap produk pasti punya market menurut gua. Tapi lu bikin topi koboi bang, sebenarnya itu bukan topi koboi ya. Karena yang pakai koboi, jadi slogannya topi koboi ya. Itu. Belum sih itu. Gua sih lebih ke lokal sebenarnya, Indonesia, lifestyle Indonesia yang pengen gua angkat. Kayak topi-topi petani gitu-gitu, peci. Itu udah masuk list tuh sebenarnya. Cuma ya karena itu balik lagi kita harus menyenangkan, nggak mau pakai target gitu. Iya betul. Ngerjainnya. Jadi ya udah masuk list aja, nanti mana yang kita kerjain satu-satu. Oh berarti listnya banyak ya? Ya makanya gue bilang baru 30% kan yang gue kulik. Oh gokil. Berarti nambah lagi sama permintaan gue. Iya masuk list. Ntar gue selip-selipin lah, naikin dikit-dikit. Iyalah, gue nyogok lah biar bisa aja dari bawah jadi Ntar naik abis atas ini lah. kasih 20 ribuan kayak nyogok RT. Iya bener-bener. Di bawah meja aja ya kan. Iya kan. Tapi bang, menurut lu nih bang, ya pasti kan lu pengamatannya nggak cuman bikin karya, tapi kan lu juga mengamati olahraga di Indonesia tuh kayak gimana, terutama olahraga outdoor ya, apalagi manjat. Lu pernah melakukan manjat gitu kan? Iya pernah lah. Lu dulu bilang itu olahraga nomor 2 outdoor gitu setelah naik gunung, terus sempat hilang dan sekarang udah mulai naik lagi menurut gua nih ya. Tapi kalau menurut pandangan lu gimana bang olahraga manjat bang? Manjat sih kalau menurut gua salah satu yang harus masuk list dalam setiap orang yang suka outdoor activity ya. Itu ya nggak cuma naik gunung ke pantai, sekarang lagi campervan. Ya itu bagian dari tren lah nggak apa-apa. Tapi ya buat orang yang doyan dunia outdoor harus nyoba manjat sih. Dan kebanyakan sih sekarang udah mulai nyoba nih, cuma belum cinta aja. Jadi kontinuitasnya tuh nggak sering. Kan orang kalau zaman sekarang kan pengen nih manjat, pengen ini sekali-sekali. Nanti mereka demennya yang mana tuh, nanti baru itu yang mereka akan into tuh gitu. Nah itu gimana caranya saat mereka trial pertama berkesan dan itu bisa jadi repeat olahraganya mereka gitu. Karena gue setuju sih kayak anak gunung ya harus ngerti manjat. Orang dia pakai karabiner walaupun cuma buat gantungan botol. Beberapa ya gunung kan juga harus ada skill-skill dasar panjat tebing, kan, raung gitu kan. Jadi memang harus jadi bagian yang dicoba gitu. Jangan sampai nggak nyoba. Makin banyak orang nyoba makin banyak potensi buat si dunia climbing ini dikenal orang banyak kan. Tapi kalau yang gue denger maksudnya banyak yang masuk ke gue ngobrol-ngobrol, lu kenapa nggak mau manjat sih? Wah gue nggak ada teman di situ. Nah gue nggak tahu harus kemana. Terus kesannya begitu ada anak manjat, sombong-sombong gitu. Kalau naik gunung gue ketemu di jalan aja, naik gunung bareng. Menurut lu pandangan itu bener nggak tuh bang? Secara wall kalau bayar kan berbiaya kan. Kalau yang free kan masalahnya pakai waktu kan. Waktunya seminggu cuma berapa, karena kan pakai alat tambahan kan, nggak cuma wall terus lu panjat kan nggak mungkin. Benar. Gitu. Nah yang mungkin tinggal itu aja sih si teman-teman yang memang megang kunci atau megang, kalau bahasa dulu kan megang kunci kan, yang naruh alat kan. Megang kunci itu gimana caranya terbuka buat orang-orang umum gitu. Gua kalau dulu di kampus tuh, kalau yang kuliah sore tuh, kalau pada lewat gue jokin manjat tuh. Iya sebenarnya mahasiswa umum tuh. Oi mau nyoba nggak? Nyoba. Dari cewek yang malu-malu, kedua, ketiga jadi malu-maluin. Jadi malu. Iya jadi malu-maluin. jadi orang-orang yang akhirnya pengen nyoba yang apa-apa kita. Nah maksud gue atmosfer kayak begitu tuh mulai ya menurut gue bisa kali buat sekarang sih gitu. Nawarin orang umum buat manjat gitu. Nggak cuma kita doang yang memang kenal. Ya terbuka buat itunya karena kan buat orang baru dan nggak ngerti manjat kalau harus langsung ke Bremga bayar gitu kan juga kan mahal kan. Tapi sebenarnya gini bang, kalau menurut gua statement itu sekarang udah salah. Gua bisa bilang salah kenapa? Ketika lu datang ke satu orang, lu kok naik gunung kemana-mana lu nggak mau manjat sih? Gua nggak ada temen di situ. Terus gua pernah ngeliat orang manjat di gor di kampus, kayak sombong-sombong gua nggak ditemenin. Sementara gua nggak punya skillnya, gue nggak punya alatnya, itu salah sebenarnya. Kalau lu bilang itu sombong, lu datengin aja tempat gym yang berbayar. Lu bawa bayar, nggak mungkin nggak dilayanin ya kan? Iya, jadi jangan pernah kalau lu mau manjat terus bilangnya, gue nggak ada aksesnya, gue nggak ada yang kenal. Sombong-sombong, alatnya mahal. Lu datang aja tempat yang bayar. Sebenarnya udah salah kaprah tuh kalau kayak gitu sekarang. Kalau emang lu mau dilayanin, ya tempat manjat yang bayar. Oh iya bener, harusnya lu dulu yang open ya. Iya, yang penting elunya dulu. Oh iya bener. Lu bener niatnya mau atau enggak. Jangan alasan, gua nggak ada yang kenal. Gua nggak ada yang bawa. Alatnya mahal, udah salah itu. Atau mungkin kalau salah satu menurut gua sudut pandang lain adalah sekarang sudah berkomunitas nih kan. Berkomunitas. Nah komunitas ini biasanya
cuma mewakili satu jenis olahraga. Iya, Ngerti nggak lu? iya, benar. Kalau dulu kita kan mapala nih, Banyak. mewakili banyak olahraga tuh. Jadi lu bisa nyoba semuanya, semuanya. nih. Kalau sekarang kan enggak, komunitas lari, Iya. komunitas naik gunung, Iya, benar. komunitas Arung jeram. arung jeram. Komunitas ya, ini enggak bicara organisasi yang Iya, memang punya iya, ini yang komunitas gitu. Komunitas sudah masing-masing. Iya, olahraganya biasanya per olahraga tuh gitu. Jadi ya lu mesti misalkan lu mau manjat nih, ya lu mesti kenal sama anak manjat. Kalau dulu kan lu masuk satu organisasi, KPA pun juga dulu manjat Iya, di dan tempat akan gua. bisa dapat semuanya. Semuanya kalau di gua gitu. Betul. Untungnya di situ. Satu lu bisa dapat semuanya. Dapat semuanya aksesnya. Ilmu dasarnya Misalkan gitu lu, ya kan. Bang, gua mau manjat, Bang. Nanti senior lu pasti, udah lu kontak sini aja Iya, nih di sini. betul. Dulu kan gitu. Nah, mungkin sekarang ada miss-nya Gapnya di situ ya. Tapi dengan media sosial sih emang semuanya udah terbantah sih. Bener. Lu tinggal DM aja si yang Iya, manjat sebenarnya itu kembali komunitas lagi atau ke segala kita ya, lu mau atau enggak nih Iya, mulainya. gitu. Karena kan nggak mungkin kita suapin terus kan. Kita sekali dua kali nawarin, ya kalau emang menurut kita dia nggak tertarik, ngapain ditawarin lagi kan. Tapi Iya, kalau emang lu tertarik ya, lu udah ditawarin kok. Kapanpun lu datang ya silahkan gitu kan. Dan gue sebenarnya seneng ketika sekarang komunitas-komunitas itu dia terbentuk nih. Komunitas sepeda, komunitas dayung. Jadi ketika emang lu mau serius, lu udah tahu tempatnya. Iya. Jadi nggak cuman ilmu dasarnya semua lu dapet, tapi Nanti gue mau serius nih. Lu menentukan yang mal tuh serius. Iya, udah ada tempatnya karena dengan Climbing juga udah bisa jadi olahraga serius kan? dan jadi penghasilan. Kan juga udah bisa kan Iya, sekarang. jadi Bisa tuh penghasilan. banyak duit. Nah, amin, YouTuber. amin. YouTuber. Oke, Nih, Bang Bim Bim. apa nih Tadi bang? kan kita ngobrol nih pas offline, lu demen sama tracker flat brim. Yep. Kita ada satu produk nih kemarin bantuin Sirkus Rimba di dia olahraga outdoor juga, Wih. motor trail klasik vintage. Wih, ini keren nih. Sirkus Rimba. Wah, ini keren sih. Sirkus Rimba. Wah, ini Wah, ini emang gokil banget ini. harus yang kayak gini-gini nih, ya kan? Memacu adrenalin sama kayak Oh, manjat. iya, iya. Bener. Sama lah olahraga. Nih buat gua pas setelah ini gua bayar nih bang. Iya, ntar gua WA. Kalau itu. Thank you. Sangat lagi. Wih gila kayak Red Bull gitu ya. Monster. Iya, Hijaunya manjat, sama tuh duduk kayak di sini, sambil ngeliatin, dapat topi, ya kan. Gue tunggu yang nanti ininya sangat laki Oh iya tapi tuh. climbing. Ini nggak harus kita berdua logonya di situ. Oh nanti. kita berdua deh. Iya Oke lah. siap. Kolaborasi Siap. nanti. Thank you sangat laki atas topinya. Terima kasih. Kita tunggu nanti produknya sangat laki yang ada hubungannya sama manjat. Oke? Sangat laki X sama Recline. Oh yoi, sangat laki X pokoknya. X terus dia banyak X-nya. Oke bang? Oke, siap. Recline, manjat terus. Recreational climbers.